sangat menarik sih kalau menurut aku Danur Universe ini. Karena nggak cuma ceritain tentang Terisanya aja, tapi bisa menceritakan tentang hantu-hantunya dan sebab dan akibatnya kenapa mereka menghantui atau belum menuju cahayanya. Karena Danur 1 kan apa Danur 2 kayak cerita tentang Risanya, bisa ngeliat semuanya kan. Lihat yang anak-anak dulu kan. Iya, gitu. Ini kan baru didalmin lagi ke Ivana. Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya. Biar makin asik. Selamat nonton. Kalau menurutku, kenapa film horor sangat populer di Indonesia? Soalnya orang Indonesia tuh suka ditakut-takutin. Oh. Iya, tapi bener. Kita malah kepo gitu kan, ada hantu malah disamperin. Kalau kalian inget ya, setiap kali kita nongkrong pasti percakapannya tuh ending-endingnya ngomongin hantu. Iya, betul. Udah gitu nggak habis-habis nggak sih, kayak ada lagi Iya. siapa Nanti si lagi. ini nyambung ke sini sini. Iya, dan selain itu, misalkan kalau kita nonton dengan jenis film yang lain yang harus merangsang otak kita untuk berpikir kenapa ya gini, itu kayaknya agak males buat mikir gitu loh. Jadi lebih seneng stimulasi dengan rasa takut. Jadi kalau dikagetin tuh suka. Makanya kenapa mungkin teman-teman juga kebanyakan kayak suka yang kayak apalah lompat dari apa, pokoknya yang buat bikin adrenalin tinggi gitu. Itu salah satu culture shock yang pertama kali saya datang ke Indonesia, ke Jogja waktu itu. Jadi topik kali yang Dari Jepang, dari Jogja. Iya, di Jogja. Pertama kali ke Indonesia kan Jogja. Nah, teman-temanku itu semuanya kalau mau ngobrol, gosip, kalau enggak hantu gitu. Topik-topiknya. Topiknya. Ya, jadi itu salah satu culture shock sih. Kalau orang Jepang nggak begitu. Kalau Indonesia dan Jepang itu sama-sama punya cerita yang sangat banyak, jadi bisa gampang difilmkan, banyak yang suka. Karena kita udah tahu dari sejak kecil ada pamali-pamali yang seperti itu. Di Jepang juga sama. Kalau aku pribadi emang lebih suka nonton horor, apalagi harus di bioskop. Itu tuh karena ya itu salah satunya euforianya tuh nggak bisa kita dapetin di rumah. Kalau kita nonton di bioskop apalagi di 21 gitu, soundnya bagus banget, belum pakai sistagor, ya kan? Sistagor. Jadi kalau pas lagi Lemon tea jelly-nya. sambil pangsitan, popcorn campur karamel ya kan, manis dan asin. Minumnya harus pakai lemon tea jelly, Javatin, lemon tea jelly. Jadi ada temennya terus, makanya harus nonton di 21. Dulu sempet ngobrol sama saudaraku yang pernah tinggal di luar gitu. Dia bilang di Indonesia itu film horornya lebih menakutkan daripada di luar negeri bagi dia. Hantu-hantu kita serem Karena tau. hantunya tuh serem-serem banget dan itu tuh selalu dekat dengan kita. Kayak contohnya tuh kuburan. Orang tuh udah takut duluan ketemu pocong. Iya. Terus kalau lo ngelihat bambu tuh kayaknya Mbak Kunti. Iya. Jadi udah kayak Beringin, pohon jambu, lah udah namanya semuanya aja. semua tuh kayak kalau kesini harus kayak gini. Nah itu sih kayaknya dan ntar dulu ya aku makan dulu. Terima kasih. Aku nggak takut nonton horor soalnya aku tuh pecinta horor ya. Aku tuh nonton horor tuh udah banyak banget. Kemarin main game dia dapat banyak banget. Dan film horor tahu semua. Dan Mau yang di luar dan di dalam negeri. Iya bener. dan honestly syuting film horor tuh kayak seru. Soalnya tuh emang film horor tuh kan semua ceritanya kan seru banget kan. Terus adrenalinnya ada kan. Iya, terus syutingnya juga jadi syutingnya tuh jadi seru juga. I love horror movies. Semuanya bagus. Apalagi setiap horror movie pasti endingnya ada plot twist. Benar. That's so cool. That's why I love horror. That's my brother from another sister. Dia nggak full itu tunanetra sih, jadi dia masih kelihatan buram gitu. Makanya jadi kalau hantu-hantunya agak gerak dia masih bisa lihat gitu. Dari reading juga aku udah mulai pakai tongkat gitu, kayak gimana cara ini tongkat yang bener biar kayak kelihatan kebiasa lah sama tongkatnya. Terus kalau meranin adegan lagi workshop adegan gitu, aku suka kayak Ambar merem ya gitu, jadi aku merem gitu. Terus syutingnya pun aku pakai soft lens yang benar nggak bisa lihat gitu, jadi itu sangat membantu ya guys. Itu soft lensnya gede banget by the way. Dari ujung sini sampai ujung sini. Jadi kadang kalau lagi ngobrol pun lagi take, lu pada di mana sih? Gitu. Jadi benar nggak kelihatan gitu. Jadi membantu, beneran membantu. Suka kadang tidak sopan ya. Dia ngobrolnya kadang suka ya, kakak pindah ke yang rada terang aja kak, biar kelihatan. Karena gue nggak kelihatan sama sekali kak. Gitu. Jadi kasihan juga kadang gitu.
kalau menurut aku yang bikin beda itu pertama, apalagi yang digarap sama Pak Kimo ya. Soalnya Pak Kimo itu kalau udah garap film horor itu beda deh pokoknya dari film horor yang lainnya kayak gitu. Menurut aku pribadi. Terus juga diambil semua nih. Udah sampai situ. Udah. Gua. Pak, Bu. Taskia. Karena Gue mau keluar kelas, gue mau jawab. Karena film ini nggak cuma dari sisi tahunnya Ivana, tapi juga di tahun beberapa tahun jauh setelah kejadian Ivana itu lahir. Next. Gue nggak banyak kan? Makasih loh. Makasih. Thank you. Karena ini horor sejarah. Gue ambil jawaban siapa kemarin? Contekan kemarin. Kayaknya pernah denger itu. Jadi ini sekarang main sabotase ya? Sabotase jawaban. Ya pasti yang bikin Ivana ini bakalan seru banget karena di dalam film itu akan ada dua masa, tahun 1940 sama tahun 1990-an. Yang pasti kita kan sekarang udah 2022 nih. Kalau ngeliat ke vintage itu pasti secara visual akan sangat menarik, dari lompatan dari peristiwa di tahun 90 ke tahun 1940-an itu bener-bener dinamika emosinya tuh dijalin rapet dan sangat padat, dan itu yang buat aku nikmat untuk ditonton karena kita jadinya intens. Sebagai film horor itu setiap karakter kita kan karakternya banyak banget ya, semuanya gitu punya latar belakang yang beda-beda gitu, jadi semua karakternya kita padat gitu, jadi nggak cuma diramein dengan banyak karakter tapi memang full gitu. Orang Jepan di film ini, Matsuya, diperankan oleh orang Jepang sendiri. Nah, itu juga salah satu nilai plus. Sobat 21, gimana obrol asik kita? Mau lebih asik lagi? Gimana semuanya? Jangan lupa nonton Ivana 14 Juli 2022 di Cinema 21. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.